Halo, di sini Felipe Américo, saya pelatih kiper dari Hans FC. Yang tahun 2017 itu tahun pertama dari aku di Indonesia. Yang orang siapa yang ajak aku, Coach Jackson F. Thiago. Waktu di Barito, aku di Brazil, dia ajak aku supaya kita kerjasama di sini. Itu pertama kali dari aku di Indonesia. Setelah itu, aku kerja sama dia di sana 2017, 18. 2019 saya kerja di Brasil. 2020 saya balik ke Indonesia lagi, kerja di Arema. 20, 21, 22 gitu. Sebelum aku tiba di sini, waktu aku tahu aku bisa ke Rans, aku nonton semua highlights dari semua gol kebobolan dari Rans FC. Aku lihat, aku da scout, aku lihat tapi yang kiper yang dia salah yang sedikit, mungkin 5 atau 6 gol. Itu aku tahu yang ada gol yang banyak, tapi yang bagus kiper tidak ada masalah yang banyak ya. Aku yang bisa lihat, aku bisa lihat di mana kita bisa diperbaikan yang untuk performance dia sekarang lebih tinggi. Itu aja. Tapi yang performance kiper, meskipun ada gol yang banyak, kiper tidak ada salah yang banyak. Ya. Dalam performance kiper saya, aku senang sekali. Meskipun ada 5 gol, yang kita kebobolan 5 gol, tapi tidak ada masalah dengan kiper. Aku senang dengan dia, dengan performance mereka. Yang main pertama, sekarang Human, mereka main bagus. Tapi dari bola mati itu tidak masalah kiper, atau masalah stopper, atau masalah siapa. Itu teamwork, bola mati itu teamwork. Ya, pasti mereka sudah cetak gol dari bola mati untuk lawan kita, tapi itu yang kita harus diperbaikan. Itu kita kerja keras tiap hari dari Coach Almeida, kasih informasi, itu pasti kita bisa diperbaikan untuk match berikutnya. Menurut saya untuk kiper yang dapat yang performance bagus, yang pertama kali mereka harus mau diperbaikan di mana dia harus yang diperbaikan. Harus dengar informasi dari coach, harus latihan keras, harus jaga kesehatan di luar lapangan juga, fokus terus. Kalau mereka bisa ikuti hal yang seperti itu, pasti ada yang performance yang bagus untuk match. Menurut saya, kalau kamu kasih untuk kiper kamu banyak variasi, mereka bisa diperbaikan lebih cepat. Mereka tidak bisa aman terus. Kamu harus kasih variasi ke mereka. Karena di dalam pertandingan, apa mereka tahu? Apa ada di dalam pertandingan? Ada variasi shooting keras, shoot lumayan, ya shoot dari jarak jauh, jarak dekat. Kamu harus kasih variasi untuk kiper. Dari bola plastik itu aku yang pakai, karena bola plastik itu kalau aku buang bola ke mereka itu pasti bola lebih cepat dari bola regular. Kalau yang bola datang ke kiper lebih cepat, yang mereka harus reaksi lebih cepat, harus lebih siap untuk bola itu. Dari bola tenis itu yang kecil itu bagus supaya mereka lihat, mereka bisa lihat yang besar di sini dari spasi reaksi mereka. Mereka harus dia bola kecil itu dia harus cari bola cepat. Itu variasi yang banyak harus.
Dari saya, aku tidak ada masalah. Oh, kalau yang Coach Felipe yang bagus, yang kerja dia bagus, itu fokus tidak bisa dari saya. Itu fokus harus untuk kiper. Aku di luar aja kasih support untuk kiper aku. Tapi yang fokus untuk dia. Kalau yang Coach Felipe bagus, kalau yang latihan Coach Felipe bagus, oke, bagus. Of course kita senang ya, kalau mereka bilang itu. Tapi aku fokus aja di kerja tiap hari, kasih hal yang terbaik untuk kiper, variasi latihan. Itu yang penting fokus kiper. Mereka harus main aman. Coach sebelumnya pernah kiper atau? Oh ya, sudah. Di main? Sebelum pelatih kiper, aku sudah main kiper. Tapi yang main senior 6 bulan aja. Karena di Brasil harus kiper tinggi sekali ya. Aku dah tinggi sekali. Tapi aku main posisi kiper. Aku main sana. Itu yang pertama kali aku bilang. Pertama kali mereka harus mau diperbaikan. Itu di Arema, Maringá sama Amiruddin, semua kiper di sana ada. Itu mereka punya, mereka ada usaha yang banyak untuk diperbaikan performance mereka. So latihan itu seperti biasa, seperti aku latihan di sini di Rans, bola plastik, bola tenis, yang variasi yang banyak, yang shooting jarak jauh, posisi yang bagus. Itu yang latihan bagus. Ya, pasti ada yang sedikit berbeda karena yang kiper itu yang mereka beda ya. Kita harus lihat di mana ada hal yang bagus di sini, kita harus benahi di sini. Ya itu yang pasti kita harus. Tapi yang program latihan itu seperti biasa, itu yang sama. Menurut saya di sini kita punya banyak yang kiper hebat ya. Kita ada yang pelatih kiper hebat juga dari Indonesia. Aku tahu yang teman-teman yang pelatih kiper Indonesia ada yang bagus juga. Tapi yang Brazil itu itu negeri pertama dari sepak bola ya. Pasti ada yang kiper banyak karena ada yang pelatih kiper bagus sekali di sana juga. Aku kira yang performance latihan itu harus dari kiper. Dia harus sama coach yang pelatih kiper, dia harus tahu di mana dia harus diperbaikan untuk performance dia lebih tinggi. Dari yang pasti Indonesia bisa diperbaikan level dari kiper semua. Itu kalau ada yang pelatih kiper bagus, yang program latihan bagus, yang penting sekali kiper harus mau diperbaikan, pasti mereka bisa naik level yang aku yakin. Aku kira dunia sepak bola itu besar sekali ya. Itu ada tempat untuk semua. Ada tempat untuk pemain asing, ada tempat untuk pemain lokal. Di Indonesia, di negeri lain, itu yang dunia sepak bola itu besar sekali. Itu kalau khusus kiper, kalau kiper lokal lihat, oh di sini sekarang ada kiper asing, aku dah bisa main, aku give up, aku turun mood. Menurut saya itu tidak bagus. Itu kamu harus lihat di mana kamu bisa diperbaikan. Kalau yang kiper asing ada hal yang bagus untuk kamu bawa untuk yang performance kamu, silakan ambil dari kiper asing, main juga, paham? Itu kalau kamu lihat yang dengan bagian sedih, oh tidak bagus, sekarang dia rumput tempat saya, pasti performance kamu turun. Dari bagian bagus, lihat pemain asing, kiper asing, lihat oh itu ada positif, bagus dari mereka. Oh itu bagus. Kalau itu bagus, aku bisa pakai juga. Kalau kamu bisa pakai bagus, performance kamu bisa tinggi. Itu aku pikir. Kalau saya itu
dari bagaimana kamu persiapan badan kamu untuk masa depan. Kalau kamu masih muda, tapi kamu jaga kesehatan, makanan bagus, kamu ikut gym, latihan bagus, pasti kamu bisa main untuk yang waktu kamu lebih tua ya, pasti. Tapi kalau kamu makanan jelek, tidak jaga kesehatan, pasti yang untuk posisi kiper umur 35 kamu sudah selesai, tidak bisa main lagi. Kalau yang kamu jaga kesehatan, kamu bisa main 40, 41, 42 gitu. Menurut saya, kiper harus yang pertama kali untuk mental kamu bagus, kamu harus latihan bagus. Pasti kalau kamu latihan tidak bagus, kamu mau main, kamu tidak ada percaya diri. Karena kamu latihan tidak bagus, latihan jelek, mau main bagus, tidak bisa. Itu bagian pertama, performance bagus karena kamu latihan yang bagus. Itu. Yang khusus, yang bagian mental, banyak orang tidak bicara itu, tapi itu aku pikir. Itu dari apa yang kamu bikin di luar lapangan. Bagian mental, apa yang contoh ini. Supaya baca buku, stud. Kalau kamu mau main bagus, kamu kerja badan bagus ya. Kamu main penyelamatan luar biasa, karena di latihan kamu pakai badan untuk penyelamatan luar biasa. Untuk mau mental yang bagus, mental kuat, harus latihan apa? Bagaimana kamu latihan mental? Itu latihan mental, baca buku, stud. Itu yang kursus, kamu harus belajar terus. Kalau yang kamu belajar terus, percaya diri kamu bisa tinggi. Kalau yang percaya diri tinggi, ada confidence. Itu menurut saya banyak kiper tidak persiapan di luar lapangan. Bisa cari yang bagian psikologik, yang profesional psikologik ya. Bisa yang bicara, aku punya masalah ini, aku sedih di sini. Karena ada yang support di luar untuk yang pemain itu, yang performance mereka bisa tinggi. Itu. Itu susah ya, itu mungkin harus ganti dulu yang sepak bola Indonesia ya. Yang itu bukan masalah, itu masalah bukan khusus kiper, itu masalah yang untuk semua pemain. Gelandang, striker Indonesia, yang kiper juga. Tapi itu harus lihat dari belakang mereka, itu tidak masalah dari pemain. Itu mungkin itu masalah dari struktur, apa yang kita bisa bantu pemain untuk dia performance bagus, supaya orang dari luar negeri, lihat di Indonesia ada pemain bagus di sana, kita bisa ambil untuk negeri kita. Tapi itu pasti itu tidak masalah dari mereka, itu masalah apa yang ada yang di belakang mereka, itu struktur. Mungkin itu aku pikir. Itu seperti biasa, dimanapun aku kerja, aku bicara dengan kiper saya, kamu harus fokus dalam kerja kamu harus latihan keras, fokus, harus serius, dengar pelatih, apa yang kita bikin di latihan, kamu bisa bawa ke pertandingan. Itu, kalau kamu kerja keras, kamu bisa yang performance bagus, itu aku kira. Jujur ya, yang pertama kali, tahun pertama kali 2017, aku itu susah sekali. Buat saya itu susah sekali karena makanan pedas sekali ya itu. Tapi 2018 aku sudah aman karena bahasa sudah bisa omong sedikit, itu kita bisa lebih aman.
Yang kedua, aku suka Indonesia karena ini seperti Brasil. Ada orang yang baik sekali, kamu bisa ini yang peluk, ada yang banyak orang bicara sama kamu, yang panas juga, ada yang dingin ya. Itu di Brasil sama, di Brasil panas sekali, ada pantai, kamu bisa jalan kemana-mana, ada teman-teman. Itu aku merasa di sini seperti di rumah saya di Brasil. Itu aku bisa aman sekali di sini. Mau bicara dari istri saya, dia orang Indonesia, tapi aku ketemu dia di Malang. Waktu di Arema, aku kenal ya dia di Malang. Kita sudah 1 tahun bersama. Itu dia orang Indonesia. Itu suka istri Indonesia juga. Cepat ya, Tafarel. Tafarel itu karena aku yang masih muda, aku lihat dia main ya di Timnas Brasil. Dia main Piala Dunia 94, 96, yang menurut saya dia luar biasa, posisi dia luar biasa di dalam gawang itu. Dia idol saya. Pasti. Sekarang dia pelatih kiper dengan Klopp itu di Liverpool. Dia di sana, dia pelatih kiper di sana juga. Itu idol saya. Menurut saya dia terbaik dari dunia. Claudio Tafarel. Claudio Cruz Tafarel.